Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Desi Selvi Febrianti C dengan NIM 19030300115 kelas A semester 6. Ini tugas pertama saya dalam mata kuliah Sosiologi Politik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai judul yang saya angkat, yaitu Capres dan Peta Politik 2024. Berbicara mengenai politik tentunya tidak terlepas dari yang namanya capres, legislatif, dan eksekutif. Ruang politik selalu memiliki dimensi yang berbeda setiap kali dinamika politik terus berkembang pesat dengan eksperimen-eksperimen yang semakin fleksibel. Marketing politik menjadi cabang kajian akademik yang baru sejalan dengan keterbukaan ruang informasi yang didukung oleh teknologi, di mana masyarakat mengambil referensi dalam setiap keputusannya sebagai bagian dari entitas politik, baik secara aktif maupun pasif. Pemasaran politik adalah rangkaian proses yang berawal dari pengumpulan informasi, pemetaan, dan analisis semua persoalan, hingga kemudian perumusan solusinya. Ini merupakan proses hulunya, proses yang jarang disentuh oleh partai dan pelaku politik yang cenderung elitis. Dengan demikian, partai politik seharusnya menempatkan litbang atau penelitian dan pengembangan sebagai divisi strategis, hingga pada akhirnya program yang dibawa oleh partai politik akan sesuai dengan kondisi permasalahan nyata di masyarakat. Jika dilihat dari perkembangan politik kontemporer, apa yang disebut sebagai marketing politik ini sejatinya telah menjadi bagian dari strategi politik di Indonesia, bukan saja oleh partai politik sebagai organisasi politik, akan tetapi hingga kepada politisinya. Politik kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang diperbincangkan, dihindari solusi dan kebutuhan berdasarkan keadaan semakin serba modern yang terjadi pada lingkungan sekitar maupun mencakup dunia global yang terjadi pada saat ini. Konsep politik di Indonesia adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi setiap kegiatan politik yang diadakannya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peta politik, di mana dilansir dari media Jakarta CNN Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan bahwa kehadiran sebagai 3 pasangan calon di pemilihan presiden Pilpres 2024 merupakan hal yang paling memungkinkan bila melihat peta politik dan aturan pengusungan pasangan calon yang berlaku saat ini. Menurutnya, setiap pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024 akan memiliki sekitar 30 hingga 40% suara partai politik. Kalau dari aturan yang ada, 20% suara DPR dan 25% suara nasional. Kemungkinan 3 pasangan calon ini, satu pasangan calon tidak mungkin hanya mendapatkan 20% saja. Biasanya juga 40%, ucap Ujang saat berbicara dengan CNN Indonesia.com Rabu 25 Agustus. Dia menerangkan kehadiran 3 pasangan calon Pilpres 2024 juga sangat terbuka dengan keadaan calon yang berstatus petahana. Menurutnya, kemungkinan Pilpres 2024 hanya akan menghadirkan 2 pasangan calon sangat kecil. Namun demikian, ia mengatakan bahwa peta koalisi partai politik atau parpol masih sangat dinamis saat ini. Ujang mengaku bahwa belum bisa melihat partai politik sebagaimana yang akan menjalin koalisi untuk mengusung pasangan calon di Pilpres 2024 mendatang. Deputi Bapilu DPD Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan bahwa partainya berharap Pilpres 2024 menghadirkan 3 hingga 4 pasangan calon. Menurutnya hal itu penting untuk mengeliminasi potensi terjadinya politik identitas serta memberikan pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat. Kedepan kita juga berharap 3 atau 4 pasangan calon Pilpres 2024 ini untuk mengelemir politik identitas sekaligus memberikan kesempatan lebih banyak pilihan bagi rakyat dan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk tampil di pentas kepemimpinan nasional, ujar Kamhar. Dia menyatakan juga
pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 yang hanya menghadirkan dua pasangan calon telah memberikan pelajaran inwal pertumbuhan politik identitas secara subur yang kemudian mendistorsi demokrasi dan menciptakan pembelahan di tengah masyarakat. Menurutnya, situasi seperti ini tidak boleh lagi terulang karena mengancam integrasi bangsa. Terkait jumlah pasangan calon di Pilpres 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah mengungkapkan bahwa pihaknya berharap hanya menghadirkan dua pasangan calon. Menurutnya, jumlah tersebut akan membuat Pilpres 2024 ini tidak berlangsung sebanyak 2 putaran. Maka dari itu mereka akan bangun koalisasi sehingga paling tidak pemilu ke depan hanya diikuti 2 pasangan calon. Tidak akan ada 2 Pilpres 2 ronde, kata Haston dalam diskusi yang digelar para Sidescan 28 Mei 2021. Untuk diketahui berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bahwa pasangan calon untuk Pilpres yang diusulkan partai politik tersebut atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau pemilihan 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Dalam hal ini pemilu 2019 untuk pencalonan di pemilu 2024. Oke, baik, kita lanjut ke calon presiden 2024. Dua tokoh balihonya yang seakan ada di mana-mana mereka bahas yaitu ialah Airlangga Hartarto dan Puan Maharani. Partai Golkar menyatakan tak dapat digugat kembali bakal mencalonkan kedua umumnya Airlangga pada Pilpres 2024. Tak dapat diganggu-gugat karena itu putusan dari mandat musyawarah nasional. Bukan pertama kali Partai Golkar bersikap politik seperti itu ketika JK menjadi ketua umum Golkar. Dia pun menjadi capres 2009. Hasilnya yang menang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sejauh ini belum ada seorang ketua umum partai politik yang berhasil dipilih rakyat secara langsung menjadi presiden. Amin Rais gagal, Hamzah Has gagal, Megawati Soekarno Putri juga gagal, Prabowo pun gagal. Ketika SBY terpilih menjadi presiden pada 2004, yang menjadi ketua umum Partai Demokrat ialah Subur Budi Santoso. Ketika SBY terpilih kembali pada 2009, ketua umumnya ialah Hadi Utomo. Jokowi jelas bukan ketua umum partai. Megawati bahkan membahaskannya sebagai petugas partai. Konstitusi mengatur partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mencalonkan presiden atau wakil presiden. Untuk itu, Undang-Undang Pemilu mensyaratkan perolehan 20% kursi DPR atau 25% suara rakyat. Golkar tak bisa sendirian mengusung capres, dia hanya bergabung dengan partai lain. Prabowo juga disebut kembali bakal diusung partainya, yaitu Gerindra, untuk ketiga kali maju ke capres. Partai ini pun tak bisa sendirian. Sejarah bukan semata tentang masa lalu. Ada yang berkeyakinan bahwa sejarah dibuat hari ini untuk masa depan. Dalam hal Pilpres yang namanya hari ini belum jelas. Kapan pemilu negara belum tahu kapan pemilu terjadi, yaitu negara pemerintah, DPR, KPU belum memutuskan apakah diselenggarakan 21 Februari 2024 atau 15 Mei 2024. PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang dapat sendirian mengusung capres. Apakah baliho Puan di mana-mana itu pertanda dia bakal dicalonkan menjadi presiden? Apakah itu tidak ketinggian? Mungkin menjadi cawapres, menjadi capres atau cawapres itu pun urusan mereka. Tentu ada yang menyuarakan Ganjar Pranowo, buktinya namanya selalu nongol di dalam berbagai hasil survei. Dia kader PDI Perjuangan. Apakah dia akan bersaing dengan Puan atau malah berpasangan? Kata bersaing dengan Puan mungkin tak pantas untuk kultur PDI Perjuangan. Tentu saja terbuka kemungkinan ada partai politik yang menimbang serius hasil survei. Ganjar boleh jadi tak sempat dibiarkan menjadi seperti layang-layang putus karena ada partai politik yang seperti tak mau ketinggalan, syukur ingin menangkapnya. Baiklah,
publik bebas membaca makna pertemuan Airlangga Ganjar di Klaten, Jawa Tengah 24 bulan 9. Baiklah pula publik melihat Ganjar atau tokoh-tokoh lain dengan pemikiran terbuka dan pintu terbuka. Kiranya orang yang perlu mengingat kembali peristiwa berpasangannya Jokowi dengan Ma'ruf Amin bukan dengan Mahfud MD yang terjadi seperti seketika. Kendati ada buku berjudul Man of Contradiction mengenai Jokowi, kiranya Jokowi bakal konsisten dengan tak akan mau dicalonkan kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Sebaiknya lah konstitusi tidak diubah semata untuk kepentingan politik kontemporer. Siapakah capres 2024? Siapapun boleh digadang-gadang termasuk AHY, Andika Perkasa, Anies Baswedan, Erick Thohir, Kofifa, Muldoko, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu di mana terlalu banyak dinamika yang terjadi dalam pemilihan umum tersebut, pemilu ini. Kita belajar banyak dengan bagaimana dinamika ini terjadi, dinamika ini berjalan, dan bagaimana solusi yang kita ambil untuk mengatasi semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.